Shalom, apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya, walaupun ada masalah tetap luar biasa. Iya, tema hari ini adalah apakah dunia melihat Kristus lewat keluargamu. Ya Bapak Ibu, saya percaya Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi Kristus ya, karena Yesus mencari orang-orang yang dapat menjadi terang dan kepanjangan tangan Tuhan di dunia ini. Dan sebelum dia naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, aku mengutus engkau untuk menjadi terang ya kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal terang Tuhan itu. Mari kita baca bersama langsung saja Matius 5 mulai ayat yang ke-14 sampai ayat 16 ya. Ini ayat yang diberi dari gereja, Matius 5 ayat 14 sampai ayat 16. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah apa? Hendaknya supaya apa? Iya, demikianlah hendaklah terangmu itu bercahaya di depan orang supaya orang dapat melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapa di surga. Bapak Ibu, kata terang di sini berasal dari bahasa Yunani ya. Dalam sebutannya itu postokosmo. Postokosmo ini berarti terang yang dari Kristus. Jadi bukan terang sembarang. Kalau di sini kita kan ini ada terang dari Philip ya. Ini Philip atau apa ini lampunya? Ya. Tapi terang yang dimaksud di sini itu adalah terang yang berasal dari Kristus. Ya. Ingat ketika nubuatan tentang kedatangan Kristus itu dikatakan apa? Bangsa yang diam dalam kegelapan akan melihat terang, ya, terang yang besar yang akan bercahaya di tengah kegelapan. Terang yang dimaksud di sini bukanlah sembarang terang, tetapi terang yang berasal dari Kristus. Dengan kata lain, bagaimana keluarga kita bisa membawa terang, memuliakan Bapa di depan semua orang, maka keluarga itu harus melekat, harus berdasar di dalam Kristus. Amin. Bukan di dalam yang lain, bukan. Etika dunia sekarang banyak, terlihatnya bagus. Tetapi itu bukan terang Kristus. Bagaimana kita mengajar anak-anak, apalagi anak-anak muda sekarang. Mereka itu banyak saudara, etika-etika duniawi yang kelihatannya bagus. Tetapi hanya yang berasal dari Kristus yang benar-benar terang. Ya. Kelihatannya bagus ya, misalnya kalau kita negur anak sekarang, saudara pernah dengar nggak mereka sering bilang gini, please soft spoken. Anak-anak sekarang kan, ya ngomong nggak usah bicara keras-keras. Itu salah satu etika dunia. Terlihatnya bagus, tapi apakah itu benar? Belum tentu. Ya, jadi yang dimaksud dengan menjadi terang di sini adalah dengan terang yang berasal dari Kristus. Makanya keluarga kita harus dibangun di atas dasar nilai-nilai Kristus. Amin. Nah, bagaimana keluarga bisa menjadi terang? Ini serius Bapak Ibu. Karena kita melihat sekarang ya data perceraian itu di kalangan orang Kristen sangat tinggi. Bagaimana keluarga tidak bisa menjadi terang? Kasus-kasus pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dalam keluarga itu juga banyak terjadi di kalangan orang Kristen. Ya, bahkan sekarang data statistik yang baru, ya anak-anak muda usia 25 sampai 40 itu mereka udah nggak nikah loh. Ini jadi PR gereja. Ya, menurun angka pernikahan. Kenapa? Karena banyak mereka lihat kegagalan dalam pernikahan. Anak-anak muda sekarang itu udah nggak mau nikah. Ya katanya yaudah kita begini aja, ngapain bangun keluarga. Orang itu juga ya pada selingkuh suaminya, ya itu juga pada cerai pada akhirnya. Jadi ngapain nikah, yaudah kita begini aja. Ini menjadi satu PR loh bagi kita gereja Tuhan. Ya bagaimana ya membangun kepercayaan, karena kepercayaan tentang keluarga itu sudah hancur.
Ya, nggak lama lagi negara Indonesia ini menuju seperti negara-negara di luar negeri. Ya, kenapa di luar negeri gereja pada tutup? Karena memang udah nggak ada orang, saudara. Anak-anak mudanya habis. Kalau kita jalan-jalan, nggak usah ke yang negara lain ya. Kita di Singapura aja, jarang kita lihat ada anak kecil di mall. Nggak ada. Karena kebanyakan orang sekarang di sana anak muda, ya kita nggak usah menikah, kita kumpul kebo aja. Nggak usah punya anak. Kalau bosan ya udah kita pisah, daripada nanti kita bercerai terikat dalam sebuah pernikahan. Jadi sekarang ya Jepang tuh banyak rumah kosong. Kenapa? Nggak ada orang. Ya, jadi kalau Indonesia yang sudah benci jadi WNI mungkin bisa pindah ke sana aja, banyak rumah kosong di sana kan. Kemarin saya lihat ada demo bawa tulisan udah bosan jadi WNI. Bisa tuh dikirim ke rumah-rumah kosong yang ada di Jepang ya. Orang tidak bersyukur atas negaranya. Ya, negara kita ini harus punya rasa cinta tanah air. Ya, enggak usah apa-apa protes, siapapun presidennya pasti diprotes. Kita doakan bangsa ini, amin. Puji Tuhan ini rupiah mulai menguat lagi ya. Jadi doa, kemarin saya baca spanduk, bosan jadi WNI. Banyak negara-negara yang rumah-rumahnya udah kosong karena nggak ada orang. Boleh bisa pindah ke sana ya. Saudara, kita melihat, jadi ini kenapa orang nggak mau menikah, nggak mau membangun keluarga, karena gambaran keluarga banyak yang rusak. Ya, nah ini menjadi PR buat kita. Bagaimana kita membangun keluarga di dalam terang Kristus, bukan terang yang lain, bukan dengan etika yang lain. Ya, lalu bagaimana saudara kita membangun keluarga di dalam terang Kristus? Kita baca dulu sama-sama Yohanes 3:19-21. Yohanes 3:19-21, firman Tuhan berkata begini. Jadi semua anggota keluarga itu harus terlibat aktif untuk mengasihi Tuhan. Mulai dari orang tua sampai ke anak-anak. Ya, baca bersama, dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin saudara. Yesus sudah datang menjadi terang. Ya, untuk menerangi kegelapan dunia. Kegelapan itu selalu digambarkan, diidentikan dengan dosa. Lembah maut. Makanya Alkitab bilang, ya bangsa yang diam dalam kegelapan, yang dinaungi maut, sudah melihat terang yang besar, yaitu Kristus. Kristus datang di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan dosa yang pasti akan berujung kepada maut. Ya, tetapi dikatakan pada akhirnya banyak orang yang tidak mau memilih datang kepada terang itu. Ayo Bapak Ibu, dimulai dari kita ini dalam keluarga, orang tua. Mari kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Datanglah kepada terang Kristus, amin. Ya nggak bisa kalau suami nggak mau bertobat, istri nggak mau bertobat. Bagaimana anak-anak kita bisa bertobat? Dimulai dari kita dulu. Ya, orang yang tidak mau datang kepada Kristus, kenapa? Karena perbuatan mereka itu jahat. Ya, nggak mau menjadi pelaku firman. Makanya ada ibu-ibu yang bilang sama saya, Bu, suami saya itu loh diajak doa setengah mati, nggak mau. Ya, ayo Pak kita doa bareng sama anak-anak. Ya udah kamu aja lah. Ini saudara, padahal fungsi suami dalam keluarga itu harus menjadi imam. Apa itu imam? Imam itu adalah orang yang membawa keluarga ini datang kepada Tuhan. Tapi banyak kehilangan sekarang dalam keluarga-keluarga Kristen. Suami tidak berfungsi menjadi imam. Ya, ini satu kegagalan loh Bapak Ibu. Ya, ayo kita berfungsi menjadi imam, membawa istri dan anak-anak kita datang kepada Tuhan. Ya, ada yang bilang, saya setengah mati Bu, ajak suami doa tuh setengah mati. Udah Ibu doa sendiri aja. Ya. Doa sendiri aja, biar nanti Tuhan yang jamah suamimu. Ya kalau nggak mau mau diajak doa ya sudah. Ya ibu ambillah ya kewajiban untuk menjadi imam, bawa anak-anakmu kepada Tuhan. Kita lihat saudara, tantangan dunia sekarang ini makin gila loh.
Kalau kita tidak membawa anak-anak kita kepada Tuhan, maka banyak generasi yang akan hancur. Ya, saya tuh ya makan di restoran sama suami, begitu keluar itu anak-anak remaja di luar pada ngerokok semua, saudara. Perempuan. Ya, saya bilang apa memang sudah menjadi tradisi atau bagaimana ya? Ya, bagaimana ini pendidikan di dalam keluarga, dan saya lihat kayaknya mereka orang-orang Kristen. Itu ya, apakah memang sudah menjadi ya satu yang biasalah, wajarlah, atau bagaimana? Ya, kita lihat sekarang kehancuran. Kenapa, saudara? Dan Yesus berkata, inilah hukuman itu. Ya, terang telah datang ke dalam dunia, Kristus, tetapi orang-orang lebih menyukai kegelapan. Jangan sampai kita ini cuma jadi orang Kristen yang kalau minggu ke gereja, tapi kita pulang tetap hidup di dalam kegelapan. Karena gak mau bertobat, gak mau bawa anak-anak kita dalam takut akan Tuhan. Selama masih ada waktu, ayo suami-suami, jadilah imam membawa anak-anakmu kepada Tuhan. Coba bapak-bapak bilang, aku ini imam dalam keluarga. Ayo bilang sekarang, aku ini imam dalam keluarga. Saya bisa lihat yang tidak pede ngomong ini berarti memang tidak pernah doain bapak-bapak ini. Ya, sekarang bilang dengan pede, aku adalah imam dalam keluarga. Biar setan melihat. Ya, ini yang nggak mau ngomong ini berarti memang nggak susah diajak doa ini memang bapak-bapak ini. Bertobat. Ya, setelah Kristus itu ada kepala yaitu suami. Ya, itu urutannya dalam Alkitab. Kepala kita adalah Kristus, lalu ada suami, setelah itu istri dan anak-anak. Itu adalah sistemnya kerajaan Allah. Ya. Jadi kalau kita di organisasi kan ada yang namanya apa ya? Saya kok jadi lupa. Struktur, ya, struktural dalam organisasi. Biasanya ada pemimpin, lalu ada wakil. Nah, di dalam Alkitab strukturnya itu Kristus di atas, suami nomor 2, baru anak. Jadi kalau ada istri sama anak-anakmu nggak beres, suami yang akan dimintai pertanggungan jawab. Tapi yang terjadi dalam keluarga Kristen, saudara mengaku atau tidak, jujur, yang paling banyak rohaninya lebih maju istri atau suami? Kok ngaku? Ya, benar nggak? Ya, kita patut bersedih loh, ya. Kenapa yang terjadi dalam keluarga Kristen justru sekarang ya istri yang lebih rohani daripada suami? Di mana? Berarti strukturnya dalam Alkitab ya salah atau kita yang salah? Ya, kita yang salah, bertobat. Saya mengambil contoh dalam Alkitab saudara Imam Eli. Imam Eli adalah contoh keluarga yang gagal dalam Alkitab. Kenapa? Ya, kegagalan keluarga Imam Eli adalah karena dia gagal mendidik anak-anaknya di dalam takut akan Tuhan. Kedua anaknya Hofni dan Pinehas. Dia imam, ya, dia gembala pada waktu itu. Anak-anaknya tidak dididik dalam takut akan Tuhan. Apa yang terjadi? Hofni dan Pinehas, setiap kali bangsa Israel itu membawa persembahan ke rumah Tuhan, ya berupa daging untuk dipersembahkan kepada Allah, korban yang dipotong, ya yang daging yang baik, lemak-lemaknya dan daging-dagingnya itu harusnya untuk Tuhan, mereka ambil, mereka makan, mereka nggak peduli. Dikatakan loh itu persembahan bagi Tuhan, nggak peduli dimakan. Hofni dan Pinehas meniduri pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja. Wanita-wanita cantik, para penari, penyanyi, ditiduri mereka bersinah di depan Allah sendiri. Dan kegagalan Imam Eli, dia tidak tegas menghukum anaknya. Kenapa banyak keluarga Kristen sekarang ini hancur dan tidak bisa menjadi terang bagi dunia? Karena banyak orang tua yang gak tegas kepada anak, mendidik dalam kebenaran. Tapi orang tuanya bilang bagaimana mau tegas bu, orang saya aja gak tahu kebenaran. Ya, papahnya bilang saya aja gak ngerti firman. Ya, contoh, ajar anakmu tidak pacaran dengan yang tidak seiman. Itu ajaran firman Tuhan. Itu sudah harga mati. Tidak boleh diganggu gugat. Karena firman Tuhan bilang jangan engkau menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Persamaan apa antara berhala dan Allah? Waktu engkau membiarkan anakmu menjalin hubungan dengan orang tidak seiman, itu Allah dan berhala loh. Tidak bisa disatukan.
Tapi sekarang banyak orang Kristen, keluarga Kristen memaklumi anak-anak yang melakukan hal seperti itu. Engkau tidak menegur. Saya bilang sama anak saya, jangan pernah jatuh cinta atau berhubungan dengan orang tidak seiman. Sampai kapanpun mami tidak akan pernah merestui, karena itu tidak sesuai firman Tuhan. Iya enggak saudara? Ya, kita harus tegaskan anak-anak. Kasih tahu firman yang benar. Bahwa mereka hidup dalam kekudusan. Nasihati, hormati Tuhan. Ya kita bagian kita mengasih tahu. Terserah dia lakukan atau tidak, itu urusannya. Tapi kita sudah kasih tahu. Ya, jangan dugem, jangan merokok, hidup menghormati Tuhan. Karena kalau engkau berbuat dosa, itu artinya engkau tidak menghormati Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa menjadi keluarga yang menjadi terang di tengah bangsa yang sudah gelap? Ya, kita harus menjadi terang Tuhan, saudara. Ya, ajar anak-anak kita dalam kebenaran firman Tuhan. Bayangkan anak-anaknya Imam Eli. Mereka tidak menghormati Tuhan dan Eli lebih menghormati anaknya daripada Tuhan. Ini kegagalan yang fatal. Jangan hormati anakmu lebih dari Tuhan. Ada orang tua yang terlalu sayang anaknya. Dia takut nanti kalau begini nanti anaknya mau gimana sehingga dia tidak tegas untuk mendidik anaknya. Jangan engkau menjadi abu-abu. Alkitab berkata, hendaklah terangmu itu bercahaya. Supaya perbuatanmu itu bisa dilihat orang dan orang bisa mempermuliakan Bapamu yang di surga. Ya, saya banyak melihat keluarga Kristen, saudara. Ya, yang membiarkan anaknya itu di dalam pergaulan yang tidak benar. Karena orang tua nggak berani menegur. Kesalahan yang sangat fatal. Kehilangan wibawa ilahi. Orang tua sudah kehilangan wibawa ilahi. Kenapa itu bisa terjadi? Yaitu tadi, karena orang tua gagal menjadi imam. Suami gagal menjadi imam yang benar. Istri juga tidak takut akan Tuhan. Tapi kalau kita punya wibawa ilahi, kita menegur anak, mereka melihat perbuatan kita yang hidup menghormati Tuhan, maka mereka juga akan ya menghormati Tuhan. Ya, nggak bisa saudara kalau bapak bilang sama anaknya, kamu jangan merokok ya. Lah itu bapak kok merokok? Kan bapak, kamu nggak boleh. Ya bagaimana anak bisa meniru? Ya, kita mengajarkan kepada anak-anak. Yang pertama, kita orang tua dimulai lebih dahulu. Jangan hidup dalam pertikaian. Tiap hari ribut, berantem. Kenapa? Karena engkau tidak mau datang kepada terang itu. Bagaimana kita bisa menjadi terang? Hanya kalau kita datang kepada sumber terang itu. Kristus adalah sumber terang itu. Waktu kita datang kepada sumber terang itu, maka kita akan menerima terang yang dari Kristus itu. Ya, dan kita akan memiliki wibawa ilahi, menegur anak-anak, ya mereka melihat perbuatan kita, itu dulu dia yang dimulai. Kita nggak bisa bicara terlalu muluk-muluk ya, tetapi kita mulai dari diri kita suami istri, ayo berkomitmen, hidup dalam takut akan Tuhan. Nggak ribut tiap hari itu sudah puji Tuhan, haleluya 12 kali, amin. Ya. Karena kita perlu membawa damai sejahtera di tengah rumah tangga. Supaya anak-anak kita juga mendapat damai sejahtera. Salah paham itu biasa suami istri. Tapi tidak usah meledak sampai harus banting barang. Kata-kata makian yang kasar, yang kotor. Ya percuma kita ke gereja tiap minggu. Tapi hidupnya gak pernah berubah. Karena engkau tidak mau datang kepada terang itu. Sebab apa? Perbuatan-perbuatannya itu jahat. Ya, ayo kita mulai dari diri kita. Komitmen suami istri berantem cukup 5 menit, amin. Ya, sudah dilakukan belum? Ya, coba lihat-lihatan suami istri di sini. Yang datang sama suami istri bilang, kita berantemnya 5 menit aja ya. Bisa, kalau jiwamu sehat, bisa. Kalau dipenuhi firman Tuhan, bisa. Tapi kalau kau tidak mau datang pada terang itu, tidak bisa. Ya, tidak bisa saudara. Ayo kita berdoa supaya Tuhan beri kita hati yang ya salah paham itu biasa. Diselesaikan baik-baik dengan bicara baik-baik. 5 menit selesai sehingga anak-anak juga hidup dalam ketentraman. Kenapa ada anak narkoba? Kenapa anak bisa free sex di luar? Karena dia tidak mendapatkan di dalam rumah ada ketenangan.
Ya lihat papa mama tiap hari ribut, tiap hari berantem. Kita gagal sebagai keluarga menjadi terang Kristus. Sehingga saudara tahu apa yang terjadi dengan keluarga Hofni dan Pinehas. Dengan Imam Eli, kedua anaknya tidak menghormati Tuhan. Sehingga tabut Allah dirampas. Israel mengalami kekalahan gara-gara imam yang tidak hidup benar. Karena kalau pemimpinnya sudah tidak benar, maka semuanya pasti tidak benar. Akhirnya Israel mengalami kekalahan, anaknya terbunuh dan ketika didengar oleh Imam Eli anaknya mati, dia jatuh dari tempat duduknya dan mati saat itu juga. Ya, kematian, hukuman Tuhan akan terjadi pada orang-orang yang tidak mau hidup menghormati Tuhan. Datang pada terang itu. Bahwa anak-anakmu datang pada terang. Nasihati mereka sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana cara terbaik menasihati anak? Pakai firman. Amin saudara. Saya pakai firman. Ya, baru kemarin saya tulis di grup sama anak-anak. Roma pasal 12 ayat yang pertama, ayat yang kedua. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya engkau bisa membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Karena hidup kita ini akan bahagia waktu kita melakukan kehendak Tuhan. Orang tua menasihatinya pakai firman, jangan pakai kebun binatang. Dari A sampai Z itu binatang keluar semua disebut. Anak tidak mungkin bertumbuh dalam iman. Karena firman Tuhan itu memiliki kuasa. Waktu kita menegur anak dengan firman, kita imani. Firman itu berkuasa melakukan apa yang disuruhkan kepadanya. Ya, pakai firman Tuhan. Dan apa yang harus kita lakukan saudara? Mari kita buka lagi satu firman Tuhan. Roma pasal 13 ayat 11 sampai 14 ya. Roma 13 ayat 11 sampai 14 kita baca bersama 1, 2, 3. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu hanya untuk memuaskan keinginannya. Amin. Apa yang harus kita lakukan? Ayat ini berkata, ini yang harus kamu lakukan. Buka mata saudara. Kita ada di waktu-waktu yang terakhir. Hari sudah menjelang malam. Keselamatan sudah lebih dekat, artinya apa? Kedatangan Tuhan kali yang kedua ya di depan mata kita. Karena keselamatan yang sesungguhnya baru akan dinyatakan ketika Yesus datang kembali. Banyak orang yang pede mengaku dirinya Kristen, tapi apakah semua akan masuk surga? Tidak. Keselamatan yang sejati di dalam Kristus akan dinyatakan pada zaman akhir waktu Yesus datang kembali kedua kali. Baru disitulah Yesus berkata, aku akan berterus terang kepadamu. Bahwa dia mengenal kita atau tidak, di situ saudara. Makanya dikatakan ayo hari sudah jauh malam. Bangun dari tidurmu sekarang telah hampir siang. Mari kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ya, kalau kita nggak mempersenjatai diri kita dengan senjata terang, bagaimana hidup kita bisa menjadi terang? Bagaimana kita bisa menjadi terang yang berdampak bagi orang lain? Ya. Dikatakan mari dengan bagaimana kita menggunakan senjata terang, marilah kita hidup dengan sopan ya. Seperti pada siang hari. Makanya saya bilang orang yang suka dugem di tempat gelap-gelap itu fix. Itu masih rohnya syaiton.
Kalau orang dalam terang tidak mau saudara, di tempat-tempat gelap begitu. Mana kita mau begitu? Ya, pergi ke tempat-tempat dugem begitu anak-anak muda. Enggak mungkin kalau rohmu itu sudah di dalam terang Kristus. Engkau enggak akan mau lihat tempat begitu aja. Saya ingat kesaksiannya artis, ya, dia yang bertobat jadi pendeta. Ya, dia bilang waktu dia pergi dugem, tiba-tiba dia lihat di dalam itu setan, semua orang-orang itu mukanya berubah jadi setan. Dia lari pulang ketakutan, ya. Kayak orang dikejar setan, dia lari pulang, dia cerita sama istrinya, aku takut. Istrinya tanya kenapa? Saya tadi ke dugem, saya lihat orang-orang di sana jadi setan semua. Istrinya bilang memang iya. Dari situ dia bertobat, dia terima Tuhan Yesus. Dia nggak pernah lagi pergi ke dugem. Ya, orang-orang yang menyukai kegelapan, ya, mereka itu hidup dalam kegelapan dengan pesta pora, kemabukan. Ya, di sana tuh tempatnya apa? Percabulan, hawa nafsu. Ya, jangan ada perselisihan, iri hati. Ini kita mulai buang, saudara. Dimulai dari keluarga kita, ya. Kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Ya, supaya apa? Dikatakan kita harus kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai apa? Perlengkapan senjata terang. Ya, dan janganlah merawat tubuhmu itu hanya untuk memuaskan keinginannya. Kita harus merawat tubuh karena tubuh ini bait Allah. Tapi kalau kita merawat tubuh hanya untuk memuaskan keinginannya, mencapai pencapaian-pencapaian yang sampai sudah berlebihan, orang gym 12 jam, itu udah gak masuk akal. Melupakan hal yang lain, melupakan Tuhan. Ya, gym boleh bikin sehat, tapi kalau hidupmu gak takut Tuhan buat apa? Ya, benar gak? Kita puasa intermittent bagus, sekarang orang semua lagi pada puasa ini untuk menurunkan perut yang gendut-gendut itu karena mulai sadar hidup sehat. Ya, katanya kalau puasa itu 16 jam bisa turunkan gula darah, kolesterol. Kalau cuma puasa tok buat apa kalau nggak takut Tuhan? Ya. Pada akhirnya kita semua akan mati. Tapi apakah engkau hormati Tuhan atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaannya. Ya. Saya banyak melihat orang sekarang, wih makin sehat ya. Iya Bu, saya intermittent fasting, saya 16 jam, 18 jam. Bukan itu persoalannya, apakah hidupmu hidup dalam takut Tuhan dan menjadi terang? Atau cuma melakukan itu hanya untuk kepuasan-kepuasan tersendiri? Mari kita berdoa sungguh-sungguh. Ibu-ibu perawatan boleh. Ya, tapi untuk apa engkau melakukan itu? Ya. Kalau engkau melakukan perawatan dengan takut akan Tuhan, tidak usah yang berlebihan, harus merubah-rubah bentuk wajah, ya silakan. Yang penting engkau takut Tuhan. Ya, bukan untuk memuaskan keinginannya, pengen lebih cantik, biar terlihat gini, hidung dirubah, muka dirubah, ya semua dirubah, dagu dirubah. Saya ini mau di-endorse sama salah satu klinik kecantikan. Ibu Debbie mau nggak kita treatment, tapi ibu harus endorsekan klinik kami di Instagram. Nggak usah. Suami saya bilang, saya nggak mau kamu jadi orang lain. Saya juga takut kalau mati malaikat tidak kenal saya. Katanya dulu saya cipta kau hidungmu pesek, kenapa jadi mancung? Ya, sudah melangkahi kau. Ya, ayo kita hidup ini untuk Tuhan, melayani Tuhan. Dalam keluarga kita keluarga yang menghormati Tuhan. Ajar kepada anak cucumu, hormati Tuhan. Itu yang terpenting Bapak Ibu. Karena ketika kita hidup menghormati Tuhan, maka Tuhan yang berjanji. Bukankah kerinduan kita dan anak cucu kita sama-sama berada di sorga kelak? Itu kerinduan kita kan, tidak ada satupun yang tertinggal. Ya, karena akan ada perpisahan kelak. Ya, perpisahan yang kekal. Ya, ketika Yesus datang kali yang kedua. Dan kita tidak mau ada anak kita yang tertinggal. Atau ada suami istri yang tertinggal. Kita mau bersama-sama hidup dalam takut akan Tuhan. Amin. Supaya keluarga kita menjadi keluarga yang menjadi berkat. Jadi tema hari ini adalah apakah dunia melihat Kristus lewat keluargamu? Ya, tadi yang pertama, suami jadilah imam. Supaya jangan sampai ya kita kehilangan dan struktur di dalam Alkitab itu tidak terjadi dalam keluarga kita. Kristus, suami, istri, baru anak-anak. Ya,
Yang kedua, kita hormati Tuhan dalam keluarga kita. Ajarkan anak-anak kita untuk hormati Tuhan. Jangan menghormati anak melebihi Tuhan. Ya, hormati Tuhan nomor satu. Jangan juga menghormati suami lebih dari Tuhan. Kalau suami berdosa, tegur dia dengan firman Tuhan. Kasih tahu dengan firman. Karena itu caranya kita mengasihi suami. Ya, suami kalau istrimu masih tegur kau, bersyukur. Kalau istri sudah tidak tegur, dia sudah berdoa itu, Tuhan hajar suamiku. Nah itu, maka sesuatu bisa terjadi. Jadi kita berdoa, saling mengingatkan di dalam firman Tuhan. Ya, yang ketiga, mari kita pakai senjata terang dari Kristus. Karena hanya Kristus yang adalah terang yang sesungguhnya. Saya undang para imam musik maju ke depan. Kita berdoa sungguh-sungguh supaya keluarga kita boleh menjadi terang Kristus yang bercahaya. Orang lain boleh melihat, ya orang lain boleh merasakan dampak dari keluarga kita yang hidup takut Tuhan. Kenapa saudara? Kalau engkau hidup takut Tuhan, Tuhan berjanji Dia memberkati keluargamu. Dan kalau keluargamu diberkati, engkau menjadi keluarga yang menjadi berkat bagi keluarga yang lain. Dan lewat itu orang akan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama.